saya program, salah satu segmen kita untuk membuat program adalah anak-anak. Nah, anak-anak ini spesifik yang megang namanya Mbak Ratu. Jadi dia bakal ngapain aja, main apa, kemudian program apa sama anak, itu yang ngurus sama Mbak Ratu. Kemudian yang sekian, selanjutnya ada namanya Mas Maksum. Nah, Mas Maksum ini orang Surabaya, anak ITS, jurusan teknik sipil. Oke, dia anak teknik sipil ITS, tugasnya dia sangat penting. Ya, dia sebagai tim usung-usung, jadi dia tim lapangannya, dia di bagian tim program, di mana tugas dia adalah support sistemnya. Jadi ketika program membutuhkan bantuan apa aja, misalkan butuh support apapun dari Mas Maksum. Kemudian ada Mas Azrul. Azrul ini adalah orang baru di Gift Society. Dia adalah napas baru di Gift Society karena yang 7 tadi di atas sudah sangat mungkin lama kali ya, karena kita sudah 1 tahun berjalan di sini dan kita memerlukan adanya kaderisasi, kita perlu ada nafas-nafas baru, makanya kita masukin ada 2 orang namanya Mas Azrul, orang Jakarta, dia bagiannya masuk ke media di bagian, videographer juga, kemudian ada Mbak Yovita. Mbak Yovita nanti masuknya di bagian program. Oke, sekian tentang oh iya, ada satu lagi masuk, yang paling baru namanya Mas Faruk. Nah, Mas Faruk ini adalah naturalisasi. Naturalisasi ketika kemarin kita ada, program di Atambua, kita ada masukin satu lagi yang mana nanti kita bakal ada rilis something ya, rilis yang cukup mungkin agak penting terkait dengan Mas Faruk dan juga dari Gift Society, kayak gitu. Oke, itu tadi sekitar ta'arufnya, jadi kalau misalkan teman-teman kalau misalkan yang udah ngikutin di Gift Society agak lama, udah ngikutin kegiatan kita, mungkin bisa kalau kepo-kepo siapa dapur di Gift Society, tadi sudah saya sebutkan orang-orangnya, nggak begitu banyak, jadi kalau misalkan mau nambah following, monggo, kayak gitu. Oke, kemudian selanjutnya adalah saya ingin menyampaikan terkait dengan kira-kira Gift Week ini bakal ngapain sih gitu. Di Gift Week ini, istilahnya ada kegiatan apa sih? Kok kayaknya sering banget ngerti-ngerti munculin ada bikin event namanya Give Week kayak gitu. Bener tadi yang dikatain sama Mas Anggit bahwa tanggal 5 Desember ini adalah namanya Hari Relawan Internasional. Nah, dari Give sendiri karena kita adalah mungkin komunitas kerelawanan, nggak mungkin kalau kita nggak ikut andil dalam meramaikan kegiatan Hari Kerelawanan Internasional ini. Makanya dari Give kita menciptakan namanya Give Week. Di Give Week ini salah satunya kita pertama pengen kita bakal ngenalin siapa orang-orang di Gift Society karena nggak banyak publikasi yang kita buat. Yang kemudian yang kedua adalah kita bakal ngomongin soal setelah ini kita bakal ngapain sih yang teman-teman pastinya udah pada tungguin dari setelah Atambua dan juga Timor Leste kemarin, setelah ini Gift bakal ngapain aja dan kira-kira opreknya bakal seperti apa dan kira-kira kegiatannya bakal seperti apa dan saya bisa ikut andil apa dalam kegiatan tersebut. Mungkin teman-teman bakal bertanyanya di situ. Kemudian selanjut gimana ya, contekan sih, aku buka contekan dulu. Oke, kemudian yang ketiga bakal ngomongin soal sejarahnya dari Gift Society, kayak gitu. Eee, Tadi kayaknya belum bismillah kali ya? Udah bismillah belum sih? Oke, sebelum kayaknya tadi saya lupa bismillah, kayaknya Bismillah lagi aja Kak, biar afdol. ya kayaknya biar lebih afdol kan kita Global Islamic Volunteer kan, jadi ada Islamicnya di situ. Tadi baru salam doang, makanya sebelum kita mulai oke, sebelum kita mulai, diskusi, mungkin, sharing-sharing ya pada malam hari ini, marilah kita buka dengan membaca bismillah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, yang pertama biar teman-teman nggak pada, bertanya-tanya lagi, nanti kasihan si adminnya, eee jadi di Give Week ini kita ada 3 hari kegiatan. Yang pertama tuh hari ini banget tanggal 4, yang kedua hari tanggal 5, yang ketiga adalah tanggal 6 besok hari Minggu, kayak gitu. Nah, untuk tanggal 4 ini sendiri kita bakal fokusnya adalah di ta'aruf, kita fokusnya itu ada di perkenalan, perkenalan antara Give dan juga teman-teman semuanya. Kita lebih pengen banyak sharing-nya karena kita Eee, karena semuanya kita tuh ada relawan kayak gitu, teman-teman semua di sini, yang ngikutin di GIF juga ada relawan dan teman-teman di GIF juga, kita juga adalah relawan kayak gitu. Mungkin, kita sama-sama relawan akan tapi mungkin agak berbeda di bagian segmen kita berkegiatan di mananya, tapi tidak menafikan kalau kita semuanya adalah relawan. Nah, oke, kalau yang pertama kita pengen ta'aruf soal GIF Society, kemudian hari kedua besok kita bakal ngomongin soal
relawan yang mungkin agak asing di telinga kita dan mungkin agak jarang, bahkan malah nggak ada relawan seperti ini di Indonesia, di mana kita bakal sharing dengan relawan yang ada di Suriah, kayak gitu. Relawan di Suriah tuh ngapain aja sih? Relawan asli di sana ya, bukan orang-orang Indonesia yang berangkat ke sana, tapi relawan asli di sana. Jadi kalau teman-teman ngelihat ada biasanya berita-berita tentang Suriah, nah biasanya orang-orang ini yang bakal ngelaporin dan orang-orang ini juga yang bakal nolong pertama kali. Nah, besok kita bakal sharing bareng mereka. Kita bakal sharing dengan langsung orang Suriahnya asli dan dia langsung jadi relawan di sana sebagai relawan jurnalistik dan juga relawan yang selalu terjun di medan mungkin war zone kali ya kalau kita nyebutnya, ada di war zone-nya di ketika di konflik Suriah. Nah, kita besok bakal sharing bareng mereka, kemudian di hari ketiganya kita bakal ngomongin soal kenapa sih harus ke Suriah dibuat IC7-nya, kayak gitu. Jadi sebagai bocoran kita IC7 besok kita ada ke Turki gitu, kita ada ke Turki. Jadi kalau teman-teman penasaran pengen kemana, IC7 kita besok ada ke Turki dan ke kamp pengungsi, kayak gitu. Jadi sama kayak teman-teman semuanya, jadi tadi agak salah sebut, jadi yang orang Suriah tadi emang dia tinggalnya di Suriah, kemudian IC7 besok kita ada ke Turki dan juga di kamp Suriah. Mungkin, kita langsung nyambung ke sejarah sekalian, ke sejarah awal mula Gift Society. Jadi sama kayak teman-teman semua yang ada di sini, teman-teman semua yang gabung di room Zoom kita sekarang, bahwa dulu awal mula kita ketika kita dengar soal dunia kerelawanan, mesti pertama kali muncul di benak kita kalau itu soal Islam, mesti ngomonginnya soal Palestina, kayak gitu. Entah itu ngomongnya Palestina, pokoknya itu ngomongnya soal Timur Tengah. Dan kita mesti pengen banget kayak gimana caranya sih biar kita bisa berangkat ke sana. Gimana caranya sih kita pengen nolong langsung orang Palestina. Ketika kita ngelihat ada misalkan kemarin Great Return March, gimana caranya aku bisa datang ke sana jadi relawan kayak gitu. Kita mesti mikirnya selalu kayak gitu. Akan tapi ketika ketika ngelihat lapangan, ketika ngelihat, kenyataan bahwa ternyata memang nggak ada peluang buat kita berangkat ke sana secara jalur formil, maksudnya ada dikelola, kemudian, ke sana dibantu, kemudian dipulangkan kembali, tidak banyak, bahkan yang saya ketahui malah tidak ada. Bahkan ada beberapa relawan yang berangkat ke sana seperti Mas Husein Gaza, kemudian Bang Onim, ada juga teman-teman yang sekarang ada di Turki, kebanyakan mereka berangkat atas dasar inisiatif individu kayak gitu. Mereka pengen berangkat ke sana dengan jalur-jalur misalkan ada berangkat jadi mahasiswa, kemudian di sana mereka menjadi jurnalis. Nah, kebanyakan kayak gitu, cuman tidak banyak yang dikelola, mereka datang ke sana sebagai relawan kemudian balik lagi. Jadi istilahnya, eee, memfasilitasi lah, sebagai memfasilitasi supaya teman-teman semua punya peluang yang sama. Dulu waktu bahkan sampai sekarang yang saya ketahui tidak ada. Makanya, awal mula dari situlah, kami dari Gift Society, jadi Gift Society ini awalnya adalah kita tuh punya satu common sense yang sama, kita tuh sama-sama pengajar kayak gitu. Jadi teman-teman di sini yang punya rumah belajar atau ngajar di TPA, jangan berkecil hati kalau cuman, "Aduh kok aku cuman ngajar di TPA doang," padahal teman-teman di luar sana udah kayak gitu. Jangan berkecil hati bahwa karena dulu di Gift Society itu awalnya kita semua adalah pengajar kayak gitu. Kita tiap hari ngajar anak-anak, tiap hari kita ngajar anak-anak SD, anak-anak TK, buat semacam ngajarin edukasi, main-main sama anak-anak. Lalu kalau teman-teman mau kepo-kepo dikit namanya dulu Rumah Kepompong. Nah, ru kita semua di Gift Society ini adalah pengajar di Rumah Kepompong. Nah, dari situ, kita ternyata ketika mengajar di Rumah Kepompong ada beberapa relawan kita yang mereka tuh pernah ikut kegiatan kerelawanan di luar. Namanya itu Mbak Melia sama Mbak Ambon. Dulu mereka berdua pernah kegiatan di Kamboja pertama kalinya, kemudian mereka cerita-cerita nih sama teman-teman pengajar kan, sama saya, kemudian sama Mas Anggit, sama Mas Maksum, cerita-cerita, dulu tuh di Kamboja ngapain aja sih, terus kondisi di Kamboja tuh kayak gimana. Nah, waktu mereka cerita-cerita, kita semua langsung tergerak gitu loh, kayak gimana caranya sih kalau kita bikin kegiatan di sana, gimana caranya kita menyapa anak-anak di sana. Mindset kita pertama kali buat berangkat ke Kamboja itu adalah kita pengen menyapa anak-anak yang ada di Kamboja, kayak gitu. Kita pengen bikin program anak-anak sama mereka, karena di Kamboja nggak banyak jumlah muslimnya. Nah, dari situ kita pengen bikin kegiatan anak-anak di sana, barulah kita mulai searching-searching. Oh iya, tadi ada masukan dari mas-mas moderator, katanya, kalau misalkan teman-teman ada yang mau ditanyakan, langsung raise hand aja, raise hand-nya langsung diklik, nanti sama Mas Usama langsung dibuka mikrofonnya, langsung nanya. Jadi jangan nunggu saya berhenti ngomong, karena biasanya saya agak lama kalau buat ngomong. Nanti teman-teman langsung raise hand aja, nanti sama Mas, Usama langsung di, unmute. Oke, itu kayaknya udah ada ya? Oke. Itu Mas Halo, Halo Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mas. Kedengeran suara saya, Masuk, Mas. Mas juri bicara. Ya, masuk, Nah, Mas. ini kan saya perkenalkan dulu sebelumnya, nama saya Gustiawan dari dari Serang, Banten, masih mahasiswa basicnya, semester akhir. Nah, yang saya ingin tanyakan kan, ini kan baru tahap pengenalan gitu, Mas ya. Nah, selanjutnya itu kan bakalan ada materi-materi atau gimana, Mas, tadi yang sebelumnya dijelaskan? Jadi kalau hari ini kita lebih ke ta'aruf sih, Mas. Kita lebih ke Iya, ke taruh pengenalan. sejarah, kemudian selanjutnya kita bakal ngejelasin soal isi tujuhnya. Nah, yang saya ingin tanyakan, giveaway ini kan secara lembaganya gitu ya, Mas ya, bekerja sama dengan lembaga apa aja gitu, atau dari bantuan pemerintah kayak gitu. Soalnya kan GIVIK ini kan cakupannya sangat luas gitu, Mas. Bahkan di berbagai negara kayak gitu, volunteernya itu. Nah, yang saya tanyakan ya yang tadi itu, Mas. Oke. Bekerja samanya dengan volunteer mana aja kayak gitu, Mas. Oke, siap. Terima kasih ya. Ada pertanyaan lain? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Mas Agus Setiawan. Oke, kemudian ada satu lagi. Oke, soalnya tadi pertanyaannya dari Mas Agus Setiawan bertanya dari Give Society ini kita afiliasinya kemana? Nanti bakal saya jawab. Sekarang ada satu lagi yang raise hand namanya Mas Aditya Imam. Oke, Mas Adit, monggo Mas Adit bisa sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kedengaran nggak ya? Kedengaran, Mas? Masuk, Pak Iko. Siap. Ya, jadi tadi saya sudah mendengarkan beberapa prolognya ya. Itu sangat menarik sih bagi saya gitu kan. Cuman ada dua hal sih yang membuat saya kepo gitu kan. Yang pertama itu tadi kan ada orangnya sedikit, kemudian orangnya itu juga terpencar ya. Ada yang di Makassar, ada yang di Surabaya tadi saya dengar gitu kan. Nah, itu kenapa kok dari orang yang dikit itu bisa berjalan, Kak, gitu loh. Terus kemudian cangkupannya juga luas gitu loh. Terus yang kedua, kok dari segi pendanaannya ini gimana gitu loh. Organisasi atau komunitas yang sebesar ini dengan cakupan yang seluas ini itu dapat biayanya dari mana nih gitu maksudnya. Kalau saya sih keponya ke situ, Kak. Terima kasih. Oke, siap. Mas Adit, Adit ya, Mas Imam. Iya, Adit. Oke, siap. Mas Adit, pertanyaannya saya tampung. Orang-orangnya jauh. Orang-orangnya jauh, kemudian kenapa bisa running, kemudian selanjutnya adalah kenapa pendananya juga, masalah pendanaan. Oke. Ini langsung jawab atau? Oke, tak langsung jawab. Oke, kata teman-teman di studio katanya langsung jawab. Oke. Jadi menjawab pertanyaan yang pertama tadi dulu, afiliasinya dari Give Society itu kita kemana sih? Jadi awal mulanya nih, mungkin tadi agak kepotong dikit bahwa kita adalah pengajar. Mungkin tak jelasin dikit biar nanti agak nyambung di penjelasan saya. Awal mulanya benar tadi kita adalah pengajar, kemudian karena tadi ada Mbak Melia sama Mbak Ambon, mereka udah pernah ke sana, kemudian kita pengen banget berangkat ke sana. Nah, pas kita ke sana, kita langsung ngulik-ngulik tuh kayak gimana caranya sih bisa ke Kamboja, kita ngontak-kontak KBRI, kita ngontak-kontak PPI, kita ngontak-kontak teman yang ada di Kamboja, gimana caranya, pokoknya kita pengen berangkat ke Kamboja, titik, nggak ada koma. Nah, alhamdulillah karena kita udah ada keinginan, Allah memudahkan kayak gitu. Nah, makanya channel-channel ke Kamboja itu udah mulai kebuka, kemudian kita bisa langsung berkegiatan di sana. Nah, kemudian selanjutnya adalah Give ini berkegiatan berafiliasi dengan lembaga mana? Oke. Jadi kalau di Give Society sendiri adalah kita nggak berafiliasi spesifik dengan satu lembaga kayak gitu. Jadi kalau di Give Society sendiri kita bahkan malah merangkul banyak lembaga. Jadi kalau misalkan kita ngelihat, sebetulnya kita melihat diri kita sendiri sih. Di Give ini kan kita posisinya semua jadi relawan. Jadi kalau teman-teman ngelihat kita semuanya yang tadi saya sebutkan nama-namanya, kita semua di sini nggak ada yang digaji dari Give Society. Kita di sini semuanya relawan. Kita nggak ada yang ngambil keuntungan sama sekali. Bahkan buat kegiatan, biasanya kita malah lebih banyak nomboknya, kita lebih banyak boncosnya gitu. Makanya
di program di Gift Society ini kita pengennya tuh adalah sebagai jembatan. Kalau teman-teman ngelihat di luar nih, misalkan sekarang teman-teman buka sosmed kalian, teman-teman buka sosmednya entah di Facebook, entah di Instagram, entah itu di Twitter, teman bisa ngelihat ada berapa NGO sih di sana. Atau teman-teman buka Kita Bisa aja ya, teman-teman buka Kita Bisa, di sana ada berapa NGO yang bikin campaign gitu. Ada banyak banget NGO gitu, ada banyak banget lembaga sosial, ada banyak banget yayasan-yayasan yang mereka tuh sebetulnya sudah punya karyawan. Mereka punya karyawan yang kerjanya spesifik untuk membantu orang. Mereka tuh punya, yayasan-yayasan, ada lembaga-lembaga besar kayak gitu. Nah, kita ngelihat ke diri kita sendiri gitu, kita anak-anak muda dan kita semuanya ada relawan, kita punya kesibukan lain di lain dari Gift Society, tapi kalau misalkan kita spesifik pengen campaign, misalkan bikin bantuan, bikin donasi, tentu nggak begitu banyak. Kalau mentok hanya kalau mahasiswa kalau bikin campaign donasi berapa sih? Paling puluhan juta. Cuman itu pun, butuh waktu sebulan, 2 bulan kayak gitu. Karena semuanya jaringan kita adalah mahasiswa. Cuman ketika kita ngomongin soal lembaga nih, contoh kayak misalkan lembaga-lembaga gede kan ada banyak tuh, ada Rumah Zakat, Dompet Duafa, ada ACT, ada Baitul Mal Hidayatullah, ada banyak banget lembaga di luar sana. Mereka tuh ketika ada isu, misalkan ada butuh bantuan untuk masjid, satu klik aja itu bisa berapa puluh juta. Kalau misalkan 10 juta aja kita kalau di mahasiswa bisa 1 bulan, kalau di lembaga-lembaga gede 10 juta tuh paling hanya hitungan menit kayak gitu. Nah, makanya di Gift Society itu kita pengennya adalah sebagai jembatan dan kita tidak berafiliasi dengan satu lembaga spesifik kayak gitu. Contoh nih, jadi di Gift Society ini kita udah 6 kali kegiatan dan besok bakal melaksanakan kegiatan ketujuh. Nah, di IC1 itu kita spesifik murni dari Gift Society, makanya di IC pertama kali kita nggak begitu banyak bawa donasi, paling hanya sekitar sekian juta aja, nggak begitu banyak. Kemudian IC2 kita bekerja sama dengan lembaga namanya Nurul Asri di Jogja. Kemudian yang ketiga kita bekerja sama dengan Indonesia Muda. Kemudian yang keempat kita ke Baduy, waktu ke Baduy kita bekerja sama dengan Golden Future. Kemudian yang kelima, waktu ke Kamboja dan juga ke Vietnam, kita ada kerjasama, ada banyak kalau waktu Kambojanya juga Vietnam. Kemudian yang keenam ke Atambua dan juga Timor Leste kemarin, kita tuh paling nggak ada merangkul 5 lembaga buat berangkat ke sana, kayak gitu. Jadi kita tahu kalau kita tuh sebetulnya nggak bisa bawa banyak donasi, kita nggak bisa bawa banyak bantuan kayak gitu. Makanya kita sebagai jembatan aja. Tugas kita ke sana adalah kita nyari informasi, kita nyari data, kita nyari kondisi sebenarnya di lapangan seperti apa. Pas kita balik ke daerah, kita lempar data tadi ke lembaga-lembaga kayak gitu. Contoh nih misalkan kayak di yang cukup gede platform kan ada namanya Sharing Happiness. Nah, di Sharing Happiness, Mas, kemarin kita habis dari Atambua nih, di Atambua kondisinya seperti ini, mereka kekurangan air, ada kekurangan Quran, ada kekurangan Iqra, ada masjid yang rusak. Ini datanya monggo diambil, ini kontak-kontak kita, ini channel-channel kita, jalur kita ini, kemarin kita jalur ekspedisinya ini monggo dipakai aja. Kalau misalkan mau bikin program di sana, ini pakai jalur kita aja. Nggak perlu pakai nama Gift Society lagi, langsung pakai nama jenengan aja nggak apa-apa. Nah, kita di situ mainnya. Jadi dengan kita cara-cara seperti itu, semua lembaga bisa kita rangkul, semua lembaga bisa kita ajak kolaborasi. Cuman kalau misalkan di Gift Society misalkan sudah spesifik afiliasi dengan satu lembaga, contoh misalkan Gift Society afiliasi dengan misalkan titik 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 gitu. Otomatis nanti lembaga-lembaga yang lain udah ngelihat, wah ini Gift ini afiliasinya sama lembaga ini nih, mesti yang lain udah pada mundur duluan, mereka nggak mau lagi kalau misalkan kita ketok, "Mas, ini di sini ada butuh bantuan," mereka nggak mereka udah angkat tangan duluan, kayak, "Kamu kan udah lembaga sana," kayak gitu-gitu. Dan di lembaga tuh hal seperti itu udah hal wajar kayak gitu. Makanya, di Gift Society kita menjaga netralitas kita supaya tetap bisa merangkul banyak orang. Bahkan di kemarin waktu kita sebetulnya kita juga ada mitra juga di Malaysia, waktu dulu, tahun lalu kita ada sempat silaturahim dengan MVM namanya Muslim Volunteer Malaysia. Teman-teman MVM kemarin habis bikin sebuah kegiatan sangat keren banget. Oke, ada kegiatan keren banget di mana mereka bikin, dari Malaysia untuk istilahnya dari Malaysia buat Suriah gitu. Jadi semua lembaga bersatu buat Suriah. Itu keren banget karena semua lembaga bisa bergabung jadi satu kayak gitu. Dan harapannya kita pengen kayak gitu. Oke, kemudian selanjutnya tadi sumber dana. Oke, sumber dana nanti kita bahas setelah ini karena materinya masih agak panjang daripada nanti ke-skip materinya, karena ada banyak yang nanya, nanti tak jawab setelah materi kayak gitu. Jadi Mas Imam monggo bisa sambil mendengarkan nanti saya jawab pertanyaannya. Oke, tadi buat sejarah udah, di mana bener tak review dikit, tadi kita adalah semuanya pengajar, kemudian ada yang pernah ke Kamboja, dan terus kemudian kita
akhirnya setelah kita mencoba mengetuk banyak pintu dari kedutaan, jalur-jalur formal, kemudian ada lembaga-lembaga yang udah pernah ke sana, semua kita ketuk, kita nggak mau tahu, pokoknya kita pengen berangkat ke Kamboja kayak gitu dulu. Nah, kemudian kita berangkat ke Kamboja. Nah, seperti yang saya omongkan tadi bahwa setelah kita sampai di sana, sampai di Indonesia, data tadi kita sebar ke semua lembaga. Nah, kemudian setelah itu ada beberapa lembaga nih yang follow up kita ke sana. Misalkan yang pernah ngikut ke sana tuh ada salah satu lembaga dari Padang, saya agak lupa namanya, dari Padang. Ketika dapat informasi dari kita, mereka langsung, "Mas, kemarin itu di mana Muslim yang tinggalnya di atas kapal? Saya pengen bikin masjid di sana," kayak gitu. Langsung, oke, langsung tak kasih kontak orang sananya, tak kasih orang kedutaannya, mereka langsung berangkat ke sana bikin masjid di sana di Kamboja. Wih, itu sangat keren banget dari kita. Kita merasa kayak kita nggak bisa ngapa-ngapain sih sebetulnya kalau di sana. Cuman lembaga-lembaga gede tadi ketika dengar kita pernah ada ke sana dan mereka butuh jalur sebenarnya, kita kasih mereka langsung oke kayak gitu. Nah, dari situlah kita mimpi-mimpi kita tuh udah mulai kebuka. Jadi kita udah nggak terlalu takut lagi buat bermimpi kayak gitu. Awalnya kita ke Kamboja aja udah takut, padahal Kamboja itu mana sih? Awal mulanya saya nggak ngerti Kamboja itu di mana. Kayak Kamboja itu nama provinsi atau nama mana sih? Ternyata nama negara. Nah, awal mulanya kita nggak ngerti dan pas kita berangkat ke sana, kita langsung nggak bisa, kayak mimpi kita tuh langsung kebuka gitu loh. Kayak kalau misalkan Kamboja aja bisa, apalagi ke tempat lain gitu. Makanya kita langsung running coba program-program di lokal, seperti ke Baduy, ke Bima, kemudian ada kita juga berangkat kemarin ke Atambua sama ke Timor Leste. Sebelumnya kita padahal pengen ke Anak Dalam, running kita tuh langsung, kita udah nggak takut lagi, kita udah ngerti gitu. Habis ini kita bakal ngapain, kalau misalkan mau ke sana, apa yang harus kita lakuin, mana yang harus saya kontak, kayak gitu. Nah, setelah itu, dari mimpi awal kita seperti berangkat tadi bahwa kita sebetulnya paling pengen adalah karena namanya relawan kemanusiaan biasanya pengennya ke Palestina. Nah, dari situ kita juga mulai nyoba-nyoba nih gimana caranya sih biar bisa berangkat ke sana. Kemudian kita nyoba dari jalur-jalurnya. Dan alhamdulillah di tahun depan insya Allah sudah mulai kebuka kayak gitu. Walaupun kerannya juga nggak terbuka terlalu lebar, akan tapi sudah mulai terbuka. Nanti bakal kita jelasin di hari ketiga. Oke. Biar aku ngasih bocorannya aja dikit sih. Jadi isi tujuhnya tuh yang tadi saya sebutkan, dan alhamdulillah keran airnya sudah mulai kebuka dan insya Allah peluang ke sana sudah ada kayak gitu. Oke, mungkin teman-teman di sini nggak semuanya ngikut. Mungkin ada beberapa tadi saya ngelihat ada relawan-relawan yang pernah ikut kegiatan di Kamboja, ada yang pernah ikut kegiatan di Gift Society intinya. Tapi masih banyak sebetulnya yang mungkin masih ngeraba-ngeraba nih Gift Society ini apa nih? Ini afiliasinya sama lembaga mana nih? Ini legal atau enggak nih? Ini aman atau enggak nih kayak gitu. Nah, mungkin buat teman-teman biar bisa ngelihat Gift Society, ini kita bakal ada nge-share satu video lagi tentang pertama kali kita isi di Kamboja. Monggo Mas Usama bisa dinyalakan videonya. Ini momen langka nih. Udah belum? Suara Ini momen langka nih. 17, 18. Jangan lupa kata-kata dalam bahasa Camnya diingat. Jangan okun-okun doang dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sekarang akan menuju ke Kampung Ahli Ceng.
Di sini kita akan menyalurkan sembako dan himar serta beberapa program kesehatan untuk saudara-saudara muslim kita yang ada di sini. Ini di Kamboja, muslimnya muslim Cham, mereka tinggal di atas perahu-perahu. Seperti apa? Kita lihat. Gimana rasanya menyeberangi lautan tawar? Sungai Basat. Oke. Nah, tadi itu adalah ketika kita berangkat ke Kamboja. Jadi ketika kita berangkat ke suatu lokasi buat program, oh ya mungkin sedikit disclaimer, ini buat teman-teman katanya ada banyak yang nggak bisa masuk, padahal setahu saya room Zoom ini kapasitasnya 500, jadi ada banyak yang nggak bisa masuk. Jadi nanti teman-teman saling sharing aja, nanti bakal kita coba akalin juga buat teman-teman yang nggak bisa masuk buat di room Zoom kita. Kemudian tadi adalah video kita waktu ke Kamboja. Jadi ketika kita datang ke lokasi program, kita tuh selalu punya bikin satu misi kayak gitu. Contoh nih, ketika kita berangkat ke Baduy gitu contohnya, kemarin di IC kita yang ke berapa Baduy? IC keempat. Nah, IC keempat kita waktu ke Baduy, misi kita itu adalah kita pengen bikin kayak rumah Quran atau bikin base camp relawan atau misalkan tempat-tempat dai lah istilahnya waktu kita ke Mualaf Baduy. Dan alhamdulillah ada lembaga yang menyambut gitu ide kita. Kemudian selanjutnya waktu kita ke Kamboja kemarin, kita tuh pengen banget gitu ketika kita ke lokasi Kamboja, kita tuh kalau sholat biasanya cuma di emperan, kadang ada cuma di kapalnya di rumah warga. Kita pengen gitu kayak bikin masjid di sana gitu. Wih, bikin masjid mahasiswa kayak kayak impossible banget gitu kan. Kita mesti mikirnya kayak gitu. Nah, cuman kita ikhtiar aja lah coba. Pokoknya kita pengen niat aja. Kalau niat baik mesti Allah juga nolong. Kita niatnya kayak gitu doang. Kita niatnya kayak gitu doang. Ternyata pas kita nyoba bikin campaign masjid dan alhamdulillah responnya bagus banget kayak gitu. Kak Dia yang nanya, anggaran dananya dari mana Mas? Tadi kan pengen bikin masjid nih, cuman dananya dari mana? Masa katanya nggak afiliasi sama lembaga, tapi dana bikin masjidnya dari mana dong? Kayak gitu. Nah, jadi bedanya sebenarnya kalau teman-teman ngelihat di luar sana, lembaga-lembaga yang suka bikin ekspedisi, socio traveling istilahnya kalau di luar sana, cuman karena kita ngomonginnya ukhuwah bukan traveling, jadi agak nggak pas kalau kita nyebutnya socio traveling, cuman lazimnya nyebutnya adalah socio traveling. Biasanya kegiatan-kegiatan socio traveling itu biasanya ada dibebankan donasi di awalnya. Cuman tidak bermaksud untuk menyinggung beberapa pihak. Dulu kita pernah soalnya, dulu kita juga pernah ikut kegiatan-kegiatan socio traveling. Nominal yang dikumpulkan dengan nominal yang disalurkan itu sangat nggak istilahnya nggak nggak pas lah gitu. Istilahnya lebih banyak yang nggak disalurkan daripada yang buat disalurkan kayak gitu. Contoh nih misalkan ada 500 orang yang daftar, kemudian masing-masing orangnya mereka wajib berdonasi 20.000, otomatis kan masuk 10 juta. Nah, dari 10 juta tadi biasanya nggak langsung 10 jutanya langsung disalurkan gitu doang, enggak. Biasanya ada yang ditahan dan itu biasanya malah karena mereka biasanya adalah lembaga-lembaga istilahnya kan namanya lembaga tuh butuh running program kan, mereka butuh menggaji orang-orangnya juga. Nah,
biasanya ketahannya di situ kayak gitu. Cuman karena di Gift Society ini kita semuanya bener-bener nggak ada yang digaji, kita nggak ada yang hidup dari Gift Society, semuanya adalah relawan, jadi bener-bener berapa dana yang kita kumpulkan, ya itu semua yang kita berikan kayak gitu. Jadi dananya dikit, ya kita kasihnya dikit, kalau dananya gede, ya kita kasihnya gede kayak gitu. Jadi, ketika teman-teman semuanya daftar di Gift Society nih, katakanlah misalkan bayar 20.000 buat donasi, full 20.000 itu tadi semuanya buat donasi kayak gitu, bener-bener buat kita kasihin ke sana kayak gitu. Contohnya seperti kemarin kita bisa bikin masjid kayak gitu di sana. Walaupun ada beberapa kendala karena waktu pas kena Covid kan kita berangkat ke sana bulan Januari, mulai running program kita buat bikin masjidnya sekitaran bulan Maret dan itu udah mulai corona, udah mulai pandemi, walaupun agak ketahan di sana, cuman alhamdulillah sampai sekarang udah selesai kayak gitu. Nah, dengan konsep-konsep kayak gini tadi sebetulnya masalah donasi itu bukan lagi isu gitu, bukan lagi masalah yang cukup besar, dananya dari mana, kemudian afiliasinya kemana, nggak begitu gede lagi masalahnya. Karena bisa ditutup dengan, istilahnya donasi-donasi kecil tadi. Walaupun mungkin kalau misalkan teman-teman agak mikir lagi, kan Mas saya, bayar donasi itu karena saya pengen berangkat ke sana kayak gitu. Cuman balik lagi, eee, kan kalau dari Gift Society sendiri kan nggak bisa memberangkatkan semuanya. Kalau kita berangkatkan semuanya nih, contoh misalkan buat berangkat ke satu lokasi kita berangkatkan 50 orang, mampu dari donasi kita berangkatin 50 orang. Cuman di sana kita bakal bikin apa kayak gitu. Bisa 50 orang berangkat ke sana langsung kayak ketemu masyarakat 50 orang kayak gitu, bisa. Cuman di sana kita bakal ngapain kayak gitu. Contoh nih, setelah kegiatan, ya udah kita semua dapat foto-foto, kita dapat video, kita balik ke Indonesia. Kita nggak memberikan sesuatu buat masyarakat sana, padahal kalau kita nyebutnya lagi di awal, tadi kan kita nyebutnya donasi. Donasi kenapa jadinya malah kayak buat, seneng-seneng doang kayak gitu. Makanya, kita juga, ngomonginnya soal efektivitas tadi. Apakah efektif ketika kita memberangkatkan segini orang buat program ke sana, ataukah apakah efektif juga kalau misalkan berangkatnya segini kayak gitu. Jadi istilahnya berapa orang yang berangkat tuh selalu kita efektifkan dengan, berapa donasi yang bisa kita kumpulkan kayak gitu. Jangan sampai donasinya lebih kecil daripada operasional, nggak mungkin Kak. Kita harus mikirnya donasinya lebih gede daripada operasional. Kalau di kita kayak gitu, jadi masalah pendanaan. Nanti kalau misalkan ada disambung pertanyaan lanjutan, monggo nanti di belakang. Oke, selanjutnya setelah dari Kamboja, paling anget kemarin kita setelah habis dari IC 6 di Atambua dan juga di Timor Leste. Nah, IC yang ini agak unik gitu, agak unik karena, IC-IC sebelumnya, Islamic Social Expedition sebelumnya kita selalu ngomonginnya soal fisik gitu. Kita selalu ngomonginnya soal bantuan fisik, bantuan dana, bantuan yang wujudnya itu material. Nah, cuman waktu di Atambua sama di Timor Leste kita nggak lagi ngomongin itu. Kita nyoba sesuatu yang sebetulnya dibutuhkan sama mereka, yaitu kita pengen bikin video dokumenter. Jadi, nanti setelah mungkin dalam waktu dekat, masih di tahun 2020 ini, dokumenter kita tentang NTT, tentang muslim di NTT bakal kita rilis dan itu bisa dijadikan referensi. Soalnya kalau misalkan saya tanya teman-teman sekarang, muslim di NTT kondisinya gimana kayak gitu. Mesti teman-teman bakal munculnya adalah di sana ada kekeringan, kemudian di sana ada masalah pendidikan, terus daerah paling korup, daerah paling kekurangan, mesti muncul-munculnya kayak gitu. Cuman nggak banyak yang munculnya itu muslimnya, kemudian kondisi dakwah seperti apa, masjid seperti apa, kayak gitu. Kemudian di sana tuh, istilahnya tuh orang-orang yang berdakwah tuh siapa aja. Nah, di sana tuh nggak banyak informasi. Nah, makanya kita pengen ngangkat itu dan supaya teman-teman kalau misalkan mau main ke sana lagi atau, ada bikin program ke sana, langsung kontak Gift Society aja, ini referensinya, ini kontak-kontaknya, langsung aja berangkat ke sana, nggak pakai nama Gift Society, nggak masalah, kayak gitu. Nah, di IC 6 kemarin, itu agak unik karena kita pengen bikin video dokumenter, kayak gitu. Karena apa? Satu karena tadi emang nggak banyak informasi di sana, yang kedua adalah supaya teman-teman juga tahu bahwa, eee, selain di luar negeri, di dalam negeri pun saudara-saudara kita tuh masih banyak yang memerlukan bantuan kayak gitu. Kalau bukan kita sendiri yang nolong mereka, terus siapa lagi kayak gitu. Kalau di Indonesia aja selalu kita ngomongin soal keluar, kemudian yang orang Jawa kita hanya nolong-nolong yang ada di Jawa aja, yang Sumatera aja, yang Kalimantan aja, terus yang di NTT siapa yang mau nolong kayak gitu. Di sana nggak banyak muslimnya, di sana saudara-saudara muslimnya tuh mungkin masih satu rumah dengan yang lainnya tuh jaraknya masih jauh banget. Nah, karena itulah kita pengen ngangkat itu dan semuanya orang harus tahu bahwa kita punya saudara muslim di sana dan semua harus nolong. Aku mikirnya kayak gitu sih. Cuman nggak semua juga harus nolong lah ya, karena mesti semua punya prioritas masing-masing kayak gitu. Nah,
satu kisah yang agak agak mungkin agak agak menggugah hati kalau kita kemarin waktu ke Timor Leste, bukan Timor Leste, kita waktu ke Timor, itu agak menggugah hati karena apa? Jadi ketika kita ada bikin kegiatan mesti satu orang buat berangkat dulu dan itu biasanya saya buat asesmen. Nah, ternyata waktu kita di Jawa tuh kita udah running program, kita udah running donasi, kita dapat baju-baju, kita dapat donasi berupa Al-Qur'an, pakaian-pakaian, ikro, alat sholat, semuanya kita langsung packing, pengen kita bawa berangkat. Oke. Nah, pas saya nyampe di sana buat asesmen, buat memfikskan lokasi dan juga memfikskan kegiatan, ternyata ibu-ibu di sana atau pendakwah-pendakwah di sana, ustadz-ustadz di sana pada curhat ke saya bahwa, "Mas, sebetulnya kalau di sini tuh kalau Al-Qur'an udah banyak, lembaga-lembaga luar tuh kalau mau donasi Al-Qur'an ke NTT tuh udah banyak banget, Mas. Cuman kalau di NTT ini kita butuhnya Iqra," gitu. Wih, itu padahal H-2 cuy. Kayak H-2 misalkan tanggal 1 harus berangkat, tanggal 28 malam baru dikasih tahu kalau di sana butuhnya Iqra. Padahal teman-teman udah dari Jogja udah mulai pada running mau berangkat ke Surabaya, kemudian yang dari Jakarta udah mau ke titik poin ke Surabaya. Kayak mana caranya kita bisa nyari Iqra dalam waktu singkat kayak gitu. Nah, ibu-ibu di sana, ustadz-ustadz di sana tuh cerita, "Mas, sebetulnya butuhnya tuh nggak begitu banyak, cuman butuh 50 pieces." Awalnya tuh cuman butuh 50 pieces kayak gitu. Cuman kan ya kali dari Jawa sampai ke NTT cuman bawa 50 biji doang kan, mending mending ya pesen Shopee kan gitu ya. Nah, mending pesen Shopee buat ngirim 50 biji, kan nggak mungkin kayak gitu. Makanya nggak mungkin kalau saya bilang, yang belum mau berangkat tuh kemarin Melia, "Mel, cari 50 biji." Nggak mungkin. Tak naikkan 10 kali lipat, "Mel, cari 500," kayak gitu. "Bisa nggak kalau cari 500 dalam waktu 2 hari?" Langsung kita coba, langsung kita bikin BC-BC-nya, kita langsung bikin poster-posternya. Alhamdulillah dalam 2 hari, tahu nggak kekumpulnya berapa? Nah, dalam 2 hari kita kekumpulnya bisa 2.600 cuy, bayangin. 2.600 Iqra dalam waktu 2 hari itu kalau sebagai mahasiswa kita kayak kayak out of main banget sih, kayak nggak kebayang banget. Targetnya itu cuma 50 nih, dikasihnya 50 kebutuhannya, kemudian tak target 500 dan dapatnya 2.600. Dan kenapa kita harus bawa dari Jawa? Sebetulnya di sana tuh ada toko Iqra, toko Al-Qur'an ada banget. Cuman stoknya mereka nggak banyak kayak gitu, karena muslimnya nggak banyak. Contoh misalkan ada satu toko, mereka stoknya cuma 10 biji, bayangin 10 biji. Itu pun ada di kota, di Kupang. Padahal yang butuh bantuan ada di Atambua. Bayangin dari Atambua sampai ke Kupang tuh paling nggak butuh waktu 7 jam. Mereka 7 jam buat beli ikro. Kan nggak mungkin banget. Makanya harus bawa dari Jawa. Dan alhamdulillah dalam 2 hari kita bisa bawa 2.600. 2.600 itu kalau misalkan kita nominalin, kalau di Jawa kan mungkin harga ikro berapa sih satu bijinya? Paling 15. Berapa ya? 5.000. 8.000 ya satu ikro. Oke, ya 5.000. Satu ikro katakannya 5.000. Nah, sama ongkir buat bagasi-bagasi segalanya, itu tuh bisa naik 2 kali lipat. Makanya satu ikro itu hitungannya bisa 10 ribuan. Itu buat dari Jawa bisa terbang langsung sampai ke NTT. Makanya dalam 2 hari itu tadi kita nyebut 2.600 ikro, itu kalau kita nominalin dalam angka, itu sekitar 26 juta. Bayangin, dalam 2 hari. Dalam 2 hari kita nyari 26 juta itu kayak, kalau bukan Allah yang gerakin hati-hati orang-orang, itu nggak mungkin banget kayak gitu. Makanya teman-teman di sini kalau udah punya niat baik, jangan sampai ditunda, jangan sampai ditahan-tahan, jangan mengecilkan diri sendiri gitu. Mah nggak mungkin kalau nyari 1.000, nyari 100 aja lah, paling nggak udah nolong kayak gitu. Mesti mikirnya kayak gitu. Jangan kayak gitu, karena Allah tuh bakal ngebantu apapun yang udah kita niatkan kayak gitu. Dan kalau udah Allah berkehendak, nggak mungkin kalau nggak terlaksana kayak gitu. Nah, itu tadi soal Timor Atambua dan juga Timor Leste yang kita paling baru kemarin. Mungkin dari Mas Usama mau nyetel video kemarin kita. Nanti sekaligus ditutup dengan trailer video kita. Judulnya Manas P. Nah, mungkin kalau kemarin ada udah ngelihat postingan Manas P itu artinya apa gitu. Manas P itu dalam bahasa Timor, bahasa Dawan, itu artinya adalah matahari pagi kayak gitu. Kita pengennya adalah dengan film-film ini kita bisa melihat bahwa di negara timur kita, Indonesia Timur kan sebetulnya negara yang pertama kali untuk bukan negara, daerah yang pertama kali untuk merasakan matahari pagi daripada daerah-daerah yang lainnya. Cuman selama ini mereka masih merasakan dinginnya bulan kayak gitu. Makanya dengan adanya film ini kita pengen ngasih tahu teman-teman semua bahwa di sana tuh mereka tuh layak buat dapat matahari pagi Islam kayak gitu. Mungkin bisa di-setelin video kita yang kemarin kita bikin kegiatan di Atambua. Ini udah ini kita bakal bahas soal IC7. Oke, makasih.
Anda muhajir, Anda kalau tetap di sini mungkin bisa jadi hanya 5 watt. Tetapi kalau Anda kembali ke kampung untuk menerangi masyarakat, menerangi umat yang ada di kampung halaman, 5 watt itu insya Allah akan lebih terasa manfaatnya daripada 5 watt yang ada di Jogja. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim. Nabi al-Hamide menolak alih pada masjid mahal sholat meskipun tu anak nali ala lai soe awis gitu itu ala lai soe atau lai susah. Dulunya dia kampung uwe-uwe, tapi didorong oleh teman-teman Pak Zul itu sebenarnya pantas untuk jadi kampung Quran. Tentu ada syarat-syarat kampung Quran. Memang kita nggak banyak ngerti tentang kondisi muslim yang ada di sana, dan pas kita nyampe kita bener-bener baru tahu kalau ternyata memang muslim di pedalaman tuh hidupnya kayak gini gitu loh. Oke, tadi ditutup dengan teaser teaser video dokumenter kita buat besok. Jadi sekedar mungkin bocoran aja. Ini sekedar apa namanya? Saya kok di bocoran tuh? Spoiler. Nah, spoiler alert. Nah, spoiler alert nih. Jadi besok waktu di IC7 di Manas P itu di dokumenter kita bakal ngomongin satu, di sana bakal ada cerita tentang mualaf cilik. Jadi teman-teman kalau dengar di sini nih, sekarang ada informasi mualaf di mana sih kalau di Jogja di sekitar teman-teman? Ada nggak sih mualaf yang masih anak-anak SD? Nggak banyak, iya kan? Masih yang adanya itu anak-anak mahasiswa, udah tua, udah gede-gede, udah pada dewasa. Nah di sana ada kisah mualaf cilik dan itu ada 3 orang anak mualaf. Bayangin 3 anak mualaf, orang tuanya mereka masih memeluk agama mereka, dan anak-anaknya mereka udah jadi mualaf. Satu. Kemudian yang kedua ada kisah tentang kampung Quran. Bayangin kampung Quran, bayangin gimana ada kampung Quran di sana gitu.
kita ngelihat ada muslim di sana aja mungkin nggak begitu banyak, tapi di sana ada kampung Quran dan itu ada di pedalaman, bener-bener pedalaman kayak gitu. Jalan tuh kalau misalkan teman-teman naik motor, kalau pakai Astrea masih aman sih, cuman kalau naik naik Vario kayak punya aku itu nggak bisa masuk. Makanya di sana tuh ada bener-bener kampung Quran yang lokasinya pedalaman dan sangat butuh bantuan. Yang ketiga ada di sana soal eee, rute kegiatan kita dan juga kondisi-kondisi masyarakat di sana kebutuhannya apa aja. Tadi agak lupa sih aku spoilernya apa aja, yang paling paling inget yang di depan 2 tadi, kayak gitu. Di depan 2 tadi itu yang paling klik banget, pokoknya kalau teman-teman ngelihat itu mungkin bisa merinding sih, aku ngelihatnya aku denger langsungnya aja itu merinding banget kayak gitu, dan teman-teman harus denger juga itu kisahnya kayak gimana, kayak gitu. Oke, tadi ini kita udah ngomongin soal IC1 sampai ke 6, kemudian selanjutnya adalah IC7. Jeng 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 jeng. Tadi mana klik? Oke, nah ini soal IC7. Nah, IC7 insya Allah kita bakal laksanakan di bulan Januari. Nah, di bulan Januari nanti detailnya bakal kita sampaikan di akhir kegiatan Give Week. Jadi teman-teman bisa ngikutin Give Week kita, kita sering-seringnya bakal ngomongin apa aja. Nanti teman-teman bisa ngikutin. eh, di IC7 ini, wah aku masih agak excited banget soal IC7. Karena apa? Karena ini mimpi kita semua, mimpi anak-anak muda Indonesia, gimana kita pengen berangkat. Cuman tidak banyak informasi yang bisa kita bawa dari sana. Nah, IC7 itu kita bakal pengen ke Turki, kita bakal ke Turki. Mungkin kalau teman-teman sekarang buka sosmed kalian, eh exchange ke Turki ada banyak banget. Teman-teman bisa ngelihat itu semua dan teman-teman bisa ikutin itu semua, itu keren banget. Cuman ada satu yang nggak biasa dari kita adalah kita bakal ke Syrian refugee camp kayak gitu. Istilahnya camp pengungsian Suriah, dan itu nggak semua orang bisa berangkat ke sana. Kalau teman-teman sekarang buka IG, bukan IG sih, mungkin lebih ke sosial media ustadz-ustadz nasional, ada beberapa ustadz yang udah pernah ke sana dan itu emang ranahnya ranah-ranah ustadz, bukan ranah-ranah anak muda buat kegiatan. Kayak contoh teman-teman bisa ngelihat mungkin yang pernah ke sana ada Ustadz Salim Afilah gitu. Ada Ustadz Salim Afilah pernah ke Rehanli. Rehanli itu adalah salah satu kamp pengungsian Suriah yang agak gede di Turki. Itu masuknya nggak gampang. Itu masuknya nggak gampang banget cuy. Kayak istilahnya mereka tuh harus ngasih ke surat ke sini, surat ke sana, harus nembusin ini, nembusin itu. Karena itu termasuk daerah yang rawan gitu. Walaupun itu udah masuknya daerah aman, cuman itu masih daerah rawan karena itu daerah kamp pengungsian gitu. Dan itu isu di sana tuh nggak gampang kayak gitu. Dan karena kita di awal udah pengen banget buat bisa melihat langsung orang-orang yang selama ini sudah istilahnya pengen banget kita tolong, kan kalau kita nolong mesti pengen lah sekali, walaupun di mindset kita pengen lah kita kalau nolong tuh pengen ngelihat orangnya kayak gitu. Pernah nggak sih kayak gitu? Kalau teman-teman ngelihat campaign-campaign di Kita Bisa kayak gitu, biasanya ada orang-orang yang sedang sakit, pengen gak sih kalau kita nolong pengen ketemu orangnya kayak gitu, biar kita bisa dapat keberkahannya, biar kita bisa merasakan feel-nya kayak gimana, biar kita bisa dapat gitu. Kalau misalkan kita udah langsung ketemu orangnya, kita ngasih bantuan di sana, kita denger kisah mereka, kayak jadi orang baik tuh bisa lebih sustain gitu, ngerti gak sih? Kayak kalau teman-teman udah dikasih cerita apa dan itu langsung nempel di kepala kita, nggak mungkin itu bakal hilang lagi dan teman-teman bakal lebih running di situ, nafasnya di sana tuh lebih panjang. Nggak cuman kayak langsung ngasih. Kalau teman-teman di Kita Bisa kan biasanya cuman kirim donasi, udah jarang kita langsung mau nge-share lagi kayak gitu ya kan. Kayak misalkan ada adik siapa, misal adik Ulfa, kemarin adik Ulfa ada sakit yang hidrosefalus, kita ngasih bantuan, udah jarang kita mau nge-share share apa namanya campaign itu, iya kan? Cuman katakanlah kalau kita datang ke sana langsung, kita ngasih bantuannya langsung ke Ulfa, kita langsung ngelihat orangnya, setelah kita donasi nggak mungkin kita nggak nge-share kayak gitu. Mesti kita awareness sama isu itu tuh jadi lebih kenceng kayak gitu. Kita tuh jadi lebih aware lagi soal mereka dan kita lebih peduli lagi, dan kita kalau ada orang ngejek mereka, itu kita udah istilahnya karena kita udah ngerasakan gitu. Jadi kita nggak mungkin nggak peduli lagi. Makanya di C7 ini alhamdulillah keran ke sana udah mulai kebuka dan alhamdulillah besok Januari insya Allah kita sudah mulai berangkat. Dan kemarin sudah berkolaborasi dengan udah banyak banget lembaga. Beberapa waktu yang lalu sudah mengirimkan kontainer bantuannya. Jadi kalau misalkan kita berangkat besok Januari, insya Allah isu yang dibawa itu adalah winter aid. Jadi bantuan musim dingin, di mana di sana
suhunya tuh sampai -4 derajat Celcius. Bayangin -4 cuy. Kalau teman-teman buka AC, nyalain AC-nya sekarang nih, paling rendah berapa sih? 16 cuy. Cuma 16, di sana -4, bayangin itu selisih 20 derajat. 16 derajat aja kalau malam kita suka kebangun kalau nggak pakai selimut. Sekarang kalau misalkan -4 gimana rasanya cuy? Kayak dan itu posisinya mereka ada di tenda doang. Kayak teman-teman mainlah ke Ranukumbolo kan kalau lagi musim dingin. Kalau nggak ke Dieng yang biasanya ada di musim dinginnya. Ada salju-saljunya di sana. Nah, teman-teman ke Dieng, buka tendanya, kemudian di dalam nggak usah nyalain api, pakai selimut doang. Gimana rasanya? Tetap dingin kayak gitu. Apalagi kalau di sana teman-teman nggak pakai selimut, cuma pakai baju doang, tetap kedinginan. Makanya bantuan bulan Januari besok kita rencana pengen bawa bantuan musim dingin buat mereka karena nggak ngerti lagi kita bisa nolong dari mana kayak gitu. Selain memberikan bantuan yang sebetulnya mereka butuhkan seperti bantuan musim dingin kayak gitu. Itu ada di IC7 dan teknis IC7 seperti apa bakal kita jelaskan besok di akhir give week kayak gitu. Oke, mungkin dan setelah dari IC7 ini kita juga ada satu pengumuman lagi yaitu adalah namanya volunteer exchange di mana nanti bakal kita bahas juga lebih detailnya di hari ketiga. Jadi semoga teman-teman nggak kapok dan semoga besok hari kedua harus diramein karena orangnya langsung dari Suriah dan ini jarang banget buat ngedengerinnya. Kalau teman-teman ngelihat di Indonesia biasanya ada roadshow orang-orang Suriah, ada orang roadshow orang Palestina. Nah, biasanya mereka orang-orang yang biasanya tinggal di tempat-tempat aman. Contoh kayak mereka orang tinggal yang di Jordan, ada yang tinggal di Malaysia, ada yang tinggal di Lebanon, ada yang tinggal di Dubai. Mereka kita bawa ke Indonesia buat ceramah. Nah, ini kita dengar orang Suriah langsung ngomong dari Suriah, bayangin. Dan dia bener-bener lawan, bukan karyawan, dia bener lawan terjun di lapangan, di medannya langsung kayak gitu. Itu dan dia bukan afiliasi dengan lembaga-lembaga yang agak radikal. Dia bener-bener terjun atas dasar kemanusiaan, bukan lembaga-lembaga yang kalau misalkan kita ngomongin soal Suriah, ngomongin soal Timur Tengah, mesti ada ISIS, ada Al-Qaeda, ada macam-macam, ada banyak banget di sana kayak chaos banget gitu. Nah, mas-mas ini tuh dia berafiliasinya hanya dengan kemanusiaan kayak gitu. Kalau teman-teman di Indonesia ada nih misalkan mesti anak SJW atau anak-anak yang ngomonginnya soal ukhuwah harus dengerin mas-mas ini karena dia bergerak atas dasar ukhuwah Islamiyah dan dia tidak terafiliasi dengan lembaga ekstrim manapun. Oke. Mungkin Mas Anggit. Mas Anggit. Oke, hadir. Oke, kayaknya materi jadi aku udah cukup nih. Nanti pakai ekspresi. Oke, untuk teman-teman ada yang mungkin mau tanya mungkin? Kayak udah banyak banget nih tadi yang disampaikan sama si Arif. Bisa angkat tangannya atau bisa ketik di chat. Ada Mas Usama? Oke, bisa di itu mungkin. Itu ada yang angkat tangan. Oh iya. Ya, angkat tangan dulu coba. Ya udah ada dua ya, ada Mas Ikrom Azam sama Mbak Miftah Hayati. Oh iya ini cewek satu-satunya kayaknya nanya. Iya. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bisa kedengaran nggak? Alhamdulillah kedengaran, Mas. Oh ya. Nah, jadi gini, Bang. Kan yang daftar untuk menjadi relawan di GIF sendiri itu kan banyak, dari semangat ukhuwah dan semangat dakwahnya itu, tapi kan dari background yang berbeda-beda nih. Nah, boleh tahu nggak sih Bang kriteria khusus atau mungkin kriteria calon volunteer yang benar-benar dicari di GIF itu gimana sih gitu, biar kami kan juga ada gambaran gitu, kami harus mempersiapkan apa dan harus gimana, apakah yang harus benar-benar aktif banget di organisasi atau gimana gitu. Makasih Kak. Oke Mbak Assalamualaikum. Hayati, terima kasih. Lanjut Mas Ikrom Azam. Baik, Bismillah. Terima kasih atas kesempatannya. Saya mau bertanya sebetulnya hampir sama kaitannya dengan pertanyaan yang Mbak yang sebelumnya berkaitan dengan bagaimana sih kriteria tentang volunteernya. Kemudian nanti mungkin saya mau bertanya di Januari ini mau yang akan dipilih itu kira-kira berapa volunteer yang akan dikirim karena memang ini musim dingin. Kedua sebetulnya saya juga di lembaga di sekitar rumah saya ini juga sedang ada kampanye yang sama gitu berkaitan dengan donasi ke Suriah. Nah, apakah sekiranya nanti bisa dielaborasikan misalkan
dengan penggalangan donasi yang sama untuk kegiatan gift. Mungkin bisa nanti dari saya yang membantu menggabungkan untuk gabung ke gift-nya atau bagaimana? Itu mungkin bisa disampaikan. Oke, terima kasih Mas Ikrom Azam dan juga Mbak Miftah tadi pertanyaannya keren banget. Kriterianya, oke sebetulnya kalau teman-teman nanya kriteria ada sih di web kita di givesociety.id. Sebelum IC5 kita pernah nge-share orang-orang seperti apa yang bakal kita terima. Cuman bakal saya jelasin lagi mungkin lebih detailnya. Jadi ini contoh kayak misalkan kemarin waktu ke Kamboja, waktu Kamboja IC5 sebelum ini banget, kita ada berangkat 15 orang ke Kamboja. Kriterianya seperti apa sih orang-orang yang dilolosin buat di Gift Society? Jadi mungkin teman-teman mikirnya orang-orang yang dilolosin tuh biasanya kalau di lembaga mungkin di lembaga-lembaga sebelah mungkin yang lain lah istilahnya, mesti yang dipinginin dimasukin adalah orang-orang yang punya coverage gitu. Istilahnya orang-orang yang punya follower banyak, ada dia punya pengaruh ini, dia punya lembaga ini, punya lembaga itu kayak gitu. Cuman kalau di Gift Society karena kita mindset-nya itu adalah ukhuwah, mindset kita itu adalah relawan, pure relawan, mindset kita adalah pengen memberi dampak sebanyak mungkin di sana. Jadi orang-orang yang kita bawa ke sana tuh orang-orang yang punya istilahnya peran kali ya. Jadi saya nggak pengen orang-orang yang berangkat ke sana tuh dia sebagai penonton gitu. Orang-orang yang di sana tuh sebagai istilahnya nggak ngapa-ngapain, dia cuman nonton doang, dia cuman ngikut aja, ikut ketawa ke TV, ikut main, ikut foto-foto, ikut video, enggak. Cuman saya pengennya adalah semua orang yang berangkat tuh mereka punya peran kayak gitu. Contoh nih, dan peran tuh semuanya nggak harus media kok. Kalau di Gift Society, hampir semua orang yang ada di Gift Society kita punya background medianya. Contoh kayak saya, biasanya saya pegang di bagian desain dan juga di bagian video juga sedikit-sedikit. Mas Usama, ada Mbak Melia, ada Mas Anggit, ada Ratu, ada Ina. Semuanya backgroundnya punya entah itu di content creator, entah itu di editor, entah itu di front end, entah itu di back end. Kita punya semuanya. Cuman kita nggak karena kita udah ada di bagian itu, kita justru nyarinya yang orang-orang yang bisa melengkapi kita kayak gitu. Contoh nih waktu kayak kita kemarin ke Kamboja, tahu nggak orang-orang yang dilolosin tuh bahkan di sana tuh ada yang daftar tuh ada yang duta ASEAN, ada dia pernah ikut volunteer kemana, ada yang pernah ke Turki, ada yang pernah ke Arab, pernah gini-gini. Kayak kita ngelihatnya tuh ya udah sih mungkin dia pernah kemana-mana, cuman belum tentu dia kita bakal ngelosin mereka karena kita belum tentu orang ini punya peran gitu di lapangan. Makanya yang kemarin kita lolosin ada yang mereka tuh guru ngaji, bayangin guru ngaji TPA. Dia guru ngaji TPA tapi waktu kita wawancara dia jelasin kenapa dia ngajar TPA-nya itu keren banget kayak gitu. Alasan dia ngajar TPA, kemudian kenapa dia istiqomah ngajar TPA, terus dia ngajarin TPA-nya tuh ke anak-anak dengan metode apa aja, itu keren banget buat kita ngedengerinnya dan itu bisa banget kita lakuin di daerah kayak gitu. Orang-orang yang kayak gini yang sebetulnya oh berarti Mas ini punya peran nih, besok kalau misalkan kita ke daerah, kita ada program ngaji, oke Mas ini punya peran, kayak gitu. Kemudian nih ada lagi, kemarin, yang di IC7 itu adalah salah satu pertimbangan kita adalah ada mas-mas yang dia, mungkin mbak apa mas-mas ya kemarin aku agak lupa. Nah, dia tuh kalau teman-teman ngelihat semua kegiatan sosial, background-nya tuh semua yang daftar kebanyakan, mungkin mayoritas, bukan kebanyakan sih, mayoritas yang berangkat adalah orang-orang kota, orang-orang urban. Cuman nggak banyak yang dia orang-orang desa. Nah, di kemarin ada bener-bener dia orang-orang desa, orang daerah banget, dia nggak ngerti kita. Dia tahu kita tuh bahkan dari broadcast, bayangin. Teman-teman ngelihat kita dari Gift Society mesti ngelihat di sosmed. Dia ngelihat dari broadcast, bayangin, dari broadcast coy, kayak dia kemana aja kayak gitu loh, bayangin. Dia ngeliat dari broadcast doang. Dan dia ngejelasin kenapa dia tertarik. Kemudian dia ngejelasin dia selama ini ngapain aja di kampung. Dia udah membangun apa aja di kampung. Dia udah istilahnya memberikan insight apa di kampungnya. Jadi istilahnya dia bener-bener, dia relawan kayak gitu. Kita bisa nyebut dia sebagai relawan. Terus ada juga orang-orang yang mereka kegiatannya di bidang dakwah. Dia ada kemarin ada juga relawan yang dia kegiatannya tuh kayak bikin konten kreator, suka nge-share postingan-postingan ustadz, ada sering nge-share kegiatan kajian, ada suka istilahnya tuh dia aktif gitu dalam berdakwah gitu. Orang-orang kayak gini yang sebetulnya kita cari malahan. Jadi nggak melulu langsung dia ketua BEM, dia ketua apa kayak gitu. Enggak, justru malah orang-orang yang istilahnya kalau kita nyebutnya orang-orang yang nggak begitu terkenal di dunia, tapi mereka namanya udah ada di langit kayak gitu yang kita cari malahan. Karena dengan adanya orang-orang kayak gitu masuk di lingkaran kita, bukan masuk di lingkaran sih, orang-orang yang kayak gitu kita bawa istilahnya
hidayah dari Allah tuh lebih gampang untuk diketuknya karena orang-orang ini namanya udah ada di langit duluan sebelum kita kayak gitu. Makanya kalau misalkan teman-teman tuh nanya, "Mas, triknya apa sih biar kita bisa diberangkatin ke lokasi?" Ya teman-teman mungkin bisa mulai meng-empower sekitar teman-teman duluan kayak gitu. Contoh, teman-teman aktif di bidang teman-teman aktif di BEM nih, misalkan teman-teman aktif di BEM di bagian sosial katakanlah, coba teman-teman cari ikigainya di sana kayak gitu. Teman-teman cari, oke aku passion-nya di bagian medianya kalau di sosial, kalau enggak aku di bagian programnya. Coba teman-teman mulai inisiasi kalau program-program yang kira-kira kreatif seperti apa, karena nanti waktu diwawancara atau di waktu berkas kita bakal ngebaca itu semua. Bayangin kayak kemarin semua berkas yang dimasukin sama teman-teman kita baca satu persatu detail dan kita langsung kayak diskusikan sama teman-teman sampai kita beberapa hari nggak tidur karena kita buat ngediskusi ini nih. Karena orang-orangnya saya nggak mau ada orang-orang yang salah pilih di sana kayak gitu. Makanya gimana caranya teman-teman bisa lolos adalah coba teman-teman lakukan apa yang teman-teman bisa, coba lakukan itu di lingkungan teman-teman, coba istilahnya kalau teman-teman biasa nulisnya kan, cobalah jadi orang yang paling bermanfaat kayak gitu. Kita lebih seneng ngelihat, contoh kayak misalkan guru ngaji tadi. Guru ngaji itu bukan bukan kegiatan yang, apa istilahnya, kayak wow banget gitu. Ketika teman-teman dengar nih ada profil CV dia nulis guru ngaji di masjid X gitu. Teman-teman mesti nggak bakal langsung, wow, kayak, "Wih, dia guru ngaji cuy," kayak mesti biasa, "Oh, guru ngaji," gitu. Di tetanggaku juga guru ngaji. Cuman kita lebih pengen dengernya tuh kayak kayak istilahnya tuh alasan gitu, alasan kenapa dia Why-nya. why-nya gitu. Kita lebih ngomongin soal why-nya. Jadi kita nggak melulu soal, kita nggak objektif banget, kita lebih ke subjektif malah. Orang ini kenapa kayak gitu, orang ini apa alasannya kayak gitu, alasannya dia kenapa sih. Bahkan kalau misalkan dia bisa menggugah hati kita buat ngejelasin, walaupun itu pekerjaan yang simpel. Contoh kayak misalkan dia tetap mau di rumah karena pengen birrul walidain kepada orang tuanya. Weh, kalau kalian ngejelasin itu dengan istilahnya ngejelasinnya pakai hati, itu bakal sampai ke hati kita juga kayak gitu. Dan kalau hati kita tergerak, nggak ada yang bisa ngehalangin kita kayak gitu. Oke, tadi apa lagi satunya pertanyaan dari Mas tadi? Jika ada kegiatan yang mungkin bisa digabungkan, Mas. Kayak ya kan kayak di sini di daerah saya kebetulan memang banyak sama lagi galang donasi. Nah, kiranya apakah mungkin bisa bergabung atau lain sebagainya itu, Mas? Oke, kolaborasi gitu ya. Oke, jadi kalau seperti yang saya ngomongkan dari awal tadi bahwa di Gift Society ini kita adalah jembatan. Kita tuh bukan sebagai menara gading, kita nggak cuma pengen kelihatan gede sendiri di sana, kita ini jembatan. Jadi teman-teman monggo kalau misalkan pengen kerja sama-sama kita, pengen kolaborasi bareng kita, itu bisa banget teman-teman butuh kontraversasi seperti apa yang bisa kita provide, bakal kita provide. Contoh misalkan butuh dokumentasi, namanya teman-teman di sana, mau butuh namanya teman-teman di sana, oke kita bawa kayak gitu. Selama itu bisa memberikan hal yang positif buat teman-teman dan juga bisa memberikan hal positif kepada orang di lapangan, kita rela buat ngebantu teman-teman semuanya kayak gitu. Jadi kalau di kita bener-bener pengen jadi jembatannya aja. Kalau misalkan teman-teman butuh apa, contoh nih, teman-teman pengen bikin kegiatan, "Mas, saya pengen juga berangkat dong ke NTT sama teman-teman anak BEM, saya pengen bikin program KKN di sana." Oke, kita kasih kontaknya, kita kasih channelnya siapa aja, nggak usah bawa nama Gift sekalipun nggak masalah, teman-teman langsung berangkat ke sana, oke, kayak gitu. Nanti ketika teman-teman nyampe di sana, tak bantu buat channelin ke ustadznya, "Ustadz ada orang ini, ada teman-teman di sini pengen bikin kegiatan di NTT, monggo dibantu." Kita bakal fasilitasin semuanya, kayak gitu. Apalagi KKN, apalagi pengen beasiswa, pengen nolong apa, nggak mungkin sih kita buat ngalang-ngalangin orang nolong kayak gitu kan. Aja yang lewat chat. Halo, Assalamualaikum Kak. Aku mau nanya tapi aku nggak mau buka kamera, apa ya? Oh, tuh ada yang mau nanya tuh. Ada yang mau nanya. Sebenarnya bukan mau nanya sih. Sebenarnya mau ngomong gini kan. Akhir Desember ini kalau nggak pertengahan akhir kayaknya mau, kan saya itu kan orangnya suka ngadain bakti sosial ya dari SMA gitu. Jadi kalau ngelihat kepeduliannya teman-teman SMA atau nggak sekitarnya kan agak kurang, bukannya agak kurang ya, seperti kurang care lah sama sekitar lingkungan, karena kan saya juga tinggal di Jakarta. Kalau ngeliat Jakarta sendiri itu kan banyak yang membutuhkan gitu. Jadi dari SMA emang udah apa ya, ngadain bakso sendiri gitu. Karena kalau ngandelin organisasi itu kayaknya susah juga gitu. Jadi aku dari SMA kan aku juga ke Trohis juga ngajak teman-teman, ngajak semuanya. Bahkan
juga ngajak nanya. Nah, kalau misalkan ini kan akhir bulan mau ngadain acara, kalau saya mau bikin apa ya? Day Love Book and Gift Book gitu. Jadi mau sekarang itu mau memberi kayak sebuah buku gitu. Karena kan jarang ada yang mau mencintai buku dan membaca buku. Seandainya nih kan kakak kan mau ke Turki nih. Kalau aku ngadain penggalangan buku-buku gitu, ntar kalau kekumpul boleh nggak sih nitip kakak gitu. Misalkan kalau aku nggak keterima juga nggak apa-apa. Yang penting bukunya itu nyampe ke kakak dan nyampe ke yang dikasih gitu. Boleh nggak sih kak? Sebenarnya aku tuh nggak gitu-gitu banget. Yang penting kebermanfaatan diri kita untuk orang lain aja sih kalau aku. Boleh nggak sih kak kayak gitu? Ya, Mbak. Ini Mbak Dini ya? Iya. Mohon maaf tadi harusnya angkat tangan dulu nih. Ini kasihan yang udah angkat tangan. Oke, tapi nanti Oh tetap iya maafin ya Allah. nanti tetap saya jawab. Nanti tetap saya jawab. Oke. Yang chat dulu ya. Oke, Mbak Dinda, Mbak Dini, tadi siapa namanya? Mohon maaf aku agak lupa kalau nggak inget nama. Nanti bakal saya jawab, tapi sekarang tak buka dulu yang pertanyaan dari chat. Soalnya waktu kita nggak terlalu banyak, mohon maaf. Besok lagi, kita masih ada 2 hari lagi. Kalau yang nanyanya belum terjawab, nanti kita bakal bisa kita jawab di pertanyaan kedua yang ketiga. Oke, ada pertanyaan dari Mbak Nada Marsha, katanya apakah volunteer harus bisa bahasa Arab atau tidak? Oke, Mbak Marsha, saya tidak bisa bahasa Arab sama sekali. Oke, jadi saya nggak ngerti bahasa Arab sama sekali. Kalau mentok saya hanya bahasa Inggris, itu pun masih di level basic. Makanya besok waktu ngomong sama mas-mas di Suriah, kita juga pakai bahasa Inggris, cuman masih level basic. Jadi teman-teman bisa ngikutin semuanya. Nggak harus bisa bahasa Arab. Bahkan kita ke Kamboja kemarin nggak mungkin kita ngerti bahasa Sampenailo gitu, kita nggak mungkin. Jadi kita tetap butuh translator, kita tetap butuh banyak kolaborasi sama orang-orang lokal kayak gitu. Kita nggak harus ngerti bahasa asli daerah mereka seperti apa, paling nggak kita punya kenalan yang mereka bisa ngerti bahasa mereka kayak gitu, Mbak. Oke, ada pertanyaan dari Mbak Octavia Kristiai, oke. Izin bertanya lewat chat, Kak. Mau bertanya apakah kerelawanan ini hanya diperuntukkan bagi mahasiswa, kalau pekerja masih peluang buat diterima? Oke. Sebetulnya sangat berpeluang, cuy. Maaf, Mbak. Jadi semuanya punya peluang yang sama kayak gitu. Bahkan kemarin di IC5 itu di sana ada yang sudah karyawan. Bayangin, udah karyawan dia ngambil jatah cutinya buat berangkat ke Kamboja. Bayangin mereka, kalau teman-teman udah kerja, cuti buat apa sih? Buat ketemu keluarga kan? Buat istilahnya buat seneng-seneng, buat fun gitu, buat happy, buat main kemana kayak gitu. Cuman ada orang kemarin udah dia aktif juga, maksudnya dia sangat niat buat ikut kegiatan kita. Dia sampai ambil jatah cutinya itu untuk berangkat ke Kamboja. Bayangin kita ke Kamboja tuh bukan buat seneng-seneng, kita ke sana buat susah-susah, cuy. Kayak kamu mau cuti buat susah, kan itu nggak banyak orang yang kayak gitu. Jadi semuanya punya peluang yang sama. Anak SMA, anak mahasiswa, anak kerja, bukan anak lagi, orang kerja, semuanya punya peluang yang sama kayak gitu. Kita nggak ngelihat background teman-teman seperti apa, cuman kita ada batas di usia kayak gitu. Kalau usia kita batasin di paling bawahnya di 17, supaya apa? Supaya teman-teman bisa bertanggung jawab pada dirinya sendiri pertama. Nggak mungkin kalau kita bawa umur 16 tahun, teman-teman di sana masih labil banget, paling nggak teman-teman udah punya KTP dan bisa bertanggung jawab atas dirinya sendiri kalau udah di atas 17. Kemudian kita juga di bawah 35. Kenapa jadi di bawah 35? Karena itu buat kita bakal awkward banget kalau kita komunikasi sama mungkin teman-teman yang di atas itu, karena umur kita masih di angka 20-an kayak gitu. Umur kita masih semuanya di angka 20-an, kalau kita komunikasi langsung sama 30-an, kita lebih nggak enaknya karena kita semua hampir semuanya enggak sih. Saya sendiri orang Jawa sih, karena saya orang Jawa, jadi kita lebih banyak sungkannya kalau sama yang udah mungkin senior. Jadi kita lebih memfasilitasi yang mungkin masih nyebutnya bisa milenial, tapi nggak milenial juga sih. Milenial karena ada Gen Z juga, ada yang di bawahnya milenial apa sih? Nah, pokoknya milenial ke bawah. Nah, kita bakal memfasilitasi teman-teman semuanya kayak gitu. Oke, ini saya mungkin karena waktu udah mulai mepet, saya buka 2 pertanyaan lagi. Ini ada Mbak Isfa, Kofifa, dan juga Mbak Isfa. Dan ini pertanyaan terakhir untuk hari ini. Insya Allah besok kita masih ada pertemuan lagi. Dan lusa kita masih ada lagi. Jadi kalau teman-teman ada pengen nanya, apalagi soal IC7. Oh iya, tadi malah belum kebahas. IC7-nya kita ngapain?
gimana teknisnya, kemudian volunteer exchange juga tadi gimana. Volunteer exchange yang bakal kita buka nasional seperti apa teknisnya bakal kita bahas di hari ketiga. Oke. Oke, sekarang pertanyaan dari Mbak Isfa dan juga Mbak Khofifah. Monggo mungkin bisa dinyalakan mic-nya Mbak Isfa. Oke, siapa dulu nih? Isfa yang di atas. Oke, thanks. Sebenarnya makasih, senang banget dikasih kesempatan berbicara terus. Senang ya untuk tahu. Ini suara jelas ya? Ya, jelas banget Mbak. Oke, alhamdulillah. Hari ini aku bersyukur banget sebetulnya. Mungkin sedikit cerita ya walaupun waktunya singkat, aku bakal kasih gambar dikit. Sebenarnya aku punya keresahan. Sebenarnya ada keresahan sih. Jadi kan aku juga udah suaranya kecil Mbak, mungkin bisa dikerasin. Oke. Speakernya kesenggol kayaknya. Oke, sekarang udah lebih jelas. Udah jelas banget. Kalau bisa langsung ke topik. Oke. Jadi intinya ini sih, kayak aku sebenarnya agak resah dengan beberapa NGO yang dia tuh mengatasnamakan sosial, tapi sebenarnya dia melakukan itu untuk bisnis gitu. Yang sebenarnya agak kecewa dan sangat sayang lah. Tapi alhamdulillah juga kayak belakang ini aku nemu komunitas volunteer yang salah satunya kayak DDV, betul volunteer ya, yang dia pakai konsep-konsep Islam lah gitu. Ya sebenarnya aku penasaran sih sama konsep yang dibawa Gift Society ini, cara kalian ngejaga yaumiyahnya gimana gitu. Maksudnya kayak pasti adalah sesuatu rahasia yang bikin kalian bisa se-wow ini gitu. Kalau tadi kan kayak ngomongin tentang pertolongan Allah dan lainnya gitu, pasti kan kalian ada kayak penjagaan lah dari setiap tim-tim kalian gitu. Itu dulu mungkin. Udah Mbak Isfa? Iya, udah. Oke, siap Mbak Isfa. Terima kasih banyak untuk pertanyaannya, untuk menjaga yaumiyahnya seperti apa. Tadi aja satu lagi namanya aku lupa. Mbak, Khofifah itu mungkin. Saya. Oke, monggo Mbak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi sebenarnya saya kan tadi juga udah kesinggung sedikit sih, cuman ketika kita relawan gitu kan, pasti kitanya tuh banyak komunikasi gitu. Jadi kalau misalnya yang tadi kakak bilang, kita tuh paling tidak ada kenalan di situ. Apakah selama kita di situ kita ngomong tuh kayak ditranslatein gitu, karena kan kita kan kalau ngomong ke anak-anak gitu kan gimana gitu, jadi pakai komunikasinya itu gimana gitu pas berdasarkan pengalaman yang udah ada gitu di misalnya kayak di Kamboja kemarin itu gimana gitu, apakah selamanya itu setiap kata kita tuh ditranslate atau anak-anak udah bisa bahasa Indonesia atau gimana gitu. Terima kasih. Oke, siap. Buat Mbak Khofifah tadi nanyanya apakah setiap perkataan kita harus ditranslate. Oke, atas dulu jadi Mbak Ihsan, tadi siapa namanya? Ikhfa. Isfa, Kak. Oh, Isfa. Oke, mohon maaf Mbak Isfa. It's okay. Apa tadi nanya? Oke, menjaga yaumiyah kita, semangat kita seperti apa? Sebetulnya, Mak, kita nggak punya, mungkin nggak mungkin nggak seintens itu buat menjaga amalan yaumiyah kita. Cuman kita ada beberapa orang sih. Kita ada istilahnya kalau kita nyebutnya ustadz. Ada ustadz yang kita tuakan dan biasanya kita mintain beliau untuk memberikan arahan kayak gitu. Kalau kita udah mulai hilang arah, kita biasanya langsung nemuin beliau, "Ustadz, kita gimana harus ini? Setelah ini kita bakal ngapain? Ke depan kita bakal ngapain?" Biasanya kita punya, dan di Bandung kita beberapa kali kita ke Bandung ketemu ustadz kita selalu sharing bareng beliau kayak gitu. Buat istilahnya memberikan gambaran kita setelah ini bakal ngapain dan istilahnya ngasih wawasan kepada kita. Nah, cuman untuk amalan yaumiyah hariannya, kalau di kita sehari-harinya kita mungkin kita nggak terlalu banyak di sana karena kebanyakan dari kita, tim GIF internal sendiri kita punya kegiatan di sosial. Seperti yang saya bilang tadi bahwa di GIF ini kita bukan sebagai fokus utama kita, teman-teman di luar masih punya kegiatan-kegiatan yang lain. Ada yang mereka aktif di dakwah yang lain, mereka punya murabi sendiri, mereka punya ustadznya sendiri. Nah, biasanya mereka lebih terjaganya di sana kayak gitu. Mereka lebih terjaganya di sana.
Dan karena ini adalah kegiatan yang positif, jadi dari murabi mereka, dari ustadz-ustadz mereka pun, dari teman-teman mereka pun, dari orang-orang yang teman-teman biasanya lebih tua kan buat ngomongin soal masalah agama, mendukung dengan kegiatan kita kayak gitu. Jadi sebetulnya kalau di kita lebih kepada kalau buat yaumiyahnya kita saling mengingatkan aja, sama yang teman-teman bisa lakukan semuanya kayak gitu. Teman-teman di sini semua bisa saling mengingatkan kayak misalkan lagi ada yang futur nih, misalkan lagi ada yang down banget, kamu nggak kemana kok nggak pernah kelihatan. Kita lebih ke situ dan kita bakal ingetin lagi, kenapa dulu kita membuat ini kayak gitu. Karena ini orang-orangnya masih belum terlalu jauh dan GIF ini belum terlalu lama. Kita tuh baru 1 tahun cuy. Kayak baru tahun lalu kita bikin kegiatan. Jadi kalau misalkan kita masih ngingetin lagi, kira-kira kenapa kok ngilang gitu? Kenapa kok nggak kayak sama di teman-teman relawan dimanapun tuh masih sama kayak gitu. Masih banyak orang-orang yang hilang-hilangan. Tapi ketika kita ingetin lagi, kenapa dulu kita udah pernah bikin ginian, alasan kita bikin ini tuh karena ini gitu. Kita udah punya satu batas yang sama gitu. Kita udah punya common sense yang sama. Kita punya satu kesamaan antara satu yang lainnya bahwa kita bikin ini atas dasar kebaikan. Ketika ingetin lagi soal ini, teman-teman langsung bakal balik lagi kayak gitu. Biasanya kayak gitu. Jadi istilahnya temukan dulu, misal kalau teman-teman udah sedang berkegiatan di dunia sosial, karena yang menggerakkan kita tuh bukan atas dasar materi, bukan dasar nominal uang, tapi lebih kepada kepuasan hati dan juga lebih kepada masalah agama. Jadi semoga teman-teman bisa menemukan hal yang sama dengan tim teman-teman. Misalkan teman-teman bergeraknya atas dasar kemanusiaan, teman-teman ingetin aja dulu awal pertama kenapa gabung ke sini apa kayak gitu. Kalau alasan dasar pertamanya adalah pengen karena ukhuwah, ketika diingetin lagi soal alasan pertamanya tadi, insya Allah langsung balik lagi. Dan itu yang kita lakukan di Gift Society. Kayak gitu. Kemudian yang kedua tadi sama Mbak, apa tadi? Tadi apa tanya? Khafifah. Oh, translator. Oke. Apakah kita mesti mentranslate satu persatu? Jawabannya adalah iya, kayak gitu. Jadi sebelumnya ketika nyampe di sana, kita langsung nge-briefing nih. Tapi nggak langsung kata per kata satu-satu, enggak. Kita nge-briefing dulu nih orang-orang di lapangan kita. Kita nge-briefing dulu translator kita. Pak, kita di sana besok bakal bikin kegiatan kayak gini. Kurang lebih ada acaranya mungkin tepuk-tepuk tangannya, nanti ada nyanyi-nyanyinya kayak gitu. Nah, bapaknya kita ajarin dulu. Jadi ketika kita ngajarin di lapangan, bapaknya udah bisa act out gitu. Bapaknya udah ngerti bakal ngapain. Jadi kita ajarin dulu, oh bapaknya kegiatan gini. Kita briefing dulu di awal sama bapaknya ini, kita udah briefing dulu, udah tektok-tektokan dulu. Ketika di lapangan, bapaknya udah bisa act out. Bapaknya udah ngerti maksudnya Mas ini tuh bakal ngapain. Cuman kayak misalkan kegiatan kayak apa mungkin bukan kegiatan, kayak gerakan-gerakan tertentu gitu. Kayak, ayo angkat tangannya bareng-bareng. Nah, bapaknya ngejelasin langsung. Bapaknya langsung ngajarin angkat tangan kayak gitu. Misalkan sikat gigi gitu, sikat gigi, tarik-tarik, gosok-gosok. Nah, itu bapaknya kita ngasih tahu dulu, Pak, tarik-tarik, gosok-gosok bahasa Arabnya apa atau bahasa Kambojanya gimana. Nah, kita ngapalin langsung kita pakai kayak gitu. Jadi bahasa-bahasa yang sederhana-sederhana bisa kita lakukan, bapaknya kita tektokin dulu, kemudian setelahnya kita ya kata per kata bener-bener kayak gitu. Cuman sejauh ini nggak ada isu di sini, maksudnya nggak ada masalah di sana dan semua bisa berjalan dengan lancar kayak gitu. Dan oke, alhamdulillah karena sudah jam 9.42 dan alhamdulillah untuk sesi ta'arufnya hari ini insya Allah sudah selesai. Besok kita bakal ada sharing lagi bareng dengan relawan garis depan. Relawan garis depan banget teman-teman, nggak boleh ketinggalan ini dan beliau ini sangat keren banget. Insya Allah kita besok bakal mulai dari jam 8 juga dengan room Zoom yang sama. Nanti kita bakal share lagi di grup teman-teman kayak gitu. Mungkin sekian dari saya. Apabila ada banyak salah kata, saya mohon maaf banget kepada teman-teman. Dan semoga teman-teman bisa mengambil hikmah dari acara ini. Dan teman-teman mungkin bisa lebih banyak berkolaborasi dengan Gift Society. Kalau ada butuh apa-apa, langsung minta bantuan kita. Kita sangat open banget. Kita masih seumuran kok gitu. Ya udah, mungkin sekian dari saya. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Mari kita tutup sharing kita pada malam hari ini dengan membaca istighfar 3 kali. Astagfirullahaladzim. Kalau ada banyak salah kata atau banyak kekhilafan itu datangnya dari saya. Apabila ada kebaikan itu semua datangnya dari Allah. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Manisnya iman, hangatnya ukhuwah. Terima kasih Kak. Terima kasih. Khairan hasiran.